Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Sanjaya Gun Shop. Dan kali ini di samping saya adalah unit rembol Monel yang harganya 880.000. Saat ini saya nggak bakal bahas untuk bagian dari spesifikasinya ya. Ini saya bakal bahas untuk bagian kelebihan dan kekurangan dari unit ini. Monel dengan harga 880.000. Apakah ya cocok dengan harganya? Apakah worth it kalau bahasa sekarang ya, untuk hasil keunggulan dan juga kekurangannya pastinya ya. Kalau kita gunakan dalam ketika dibawa kemana-mana, terutama dalam jaga kebun, apakah dia worth it? Oke, mari kita bahas di video kali ini. Oke teman-teman, ini buat unitnya yang ada di samping saya ini total ada 10 unit. Cuma warna ada dua saja, kuning dan juga merah. Dan saya informasikan untuk model unitnya itu cuma model klasik ya. Ini unitnya itu seperti ini buat modelnya. Seperti ini ya buat modelnya, cuma gini, kalau yang kemarin itu sempat ada varian Tom Hole warna kuning Tom Hole ya. Di sini ada bagian lurusnya, ada atasan poppernya, terus di sini bagian lubangnya. Cuma untuk unit yang seperti itu saat ini kita sudah tidak ready. Kita lebih ke unit popper yang klasik seperti ini untuk saat ini ya. Dan untuk kelebihan dan kekurangannya pastinya ada dari setiap unit ya, mulai dari mahal sampai murah ya. Kalau yang mahal itu kekurangan yang paling pasti itu bagian dari harganya. Kalau yang murah itu kekurangan pastinya nanti ada di kualitasnya ya. Oke, kali ini kita bahas yang pertama untuk bagian dari spesifikasinya. Bagian dari kelebihannya dari unit ini adalah untuk harganya. Harga pastinya sangat terjangkau ya. Untuk unit Monel dengan harga 880.000 itu sangat terjangkau. Soalnya kalau kita ambil unit Monel, kita lihat terutama nanti kalau teman-teman pengen tahu unit Monel di kita ya. Kemarin sudah sih sempat saya bahas juga untuk Monel itu ya. Untuk harga paling bagus untuk untuk bagian kualitasnya ya, paling bagus di bagian kualitasnya itu paling rendah di harga 1.500.000 paling rendah. Dan ini 880.000 harga yang paling murah ya. Nah pastinya juga bakal jadi nilai tambah untuk bagian keunggulannya, tapi nanti juga bakal berpengaruh ke bagian tambahan dari kekurangannya ya. Untuk harga yang pertama, jadi kelebihannya dia lebih terjangkau dan tidak terlalu menguras budget. Ini sekalipun nanti teman-teman seumpama punya unit ini, itu pasti nanti seumpama kita punya uang 1 juta, terus nanti bakalan sisa kan, kurang lebih bakal sisa. Seumpama, kecuali kalau ongkirnya itu lebih mahal, nah itu ya. Biasanya kalau ongkirnya murah, dia itu 1 juta nggak sampai sudah datang, sudah sampai siap pakai kalau 1 juta ya. Kalau ongkirnya di bawah 100.000 itu nanti bakalan dapat dan datang lebih cepat biasanya. Itu biasanya hanya berlaku di daerah Jawa. Kalau nggak gitu daerah Jawa, Bali sih. Kalau paling cepat sama ongkir paling murah ya. Terus untuk unit ini yang kedua, dia enteng. Ya, buat berat dia ini cuma di 2 nggak sampai sih. 2,1 sampai 2,3 untuk berat dari unit ini ya. Dan ini untuk beratnya pastinya juga sangat berpengaruh terutama bagi badan kita. Nanti bakal berpengaruh ke energi kita ya pastinya ya ketika membawanya. Dan untuk unit ini pastinya nanti lebih enak dibawa kemana-mana dalam waktu jangka panjang, 1 jam 2 jam digendong, terus juga aman sih buat unit ini. Kalau di tubuh ya, ngefeknya di tubuh soalnya dia enteng dari unitnya. Dan yang ketiga adalah modelnya yang nggak terlalu panjang, nggak memakan ruang, sehingga seumpama nanti teman-teman masukin di tas itu nanti bisa isi banyak, contoh seperti pompa, teleskop, apalagi mimis 1 kotak gitu mungkin ya. Barangkali teman-teman nanti bawa mimis 1 kotak dalam perburuan, pastinya bawa ya jaga-jaga ya, nggak sampai 1 kotak sih. Terus pengen tambahin apa lagi itu pastinya juga bisa, soalnya dari model unitnya yang nggak terlalu panjang, ringkas, dan pastinya nanti juga enak seumpama kita masukin ke tas, isinya nanti juga banyak. Terus untuk unit ini yang pastinya tabungnya sudah Monel. Dengan harga segitu, kelebihannya untuk harga 880.000 tabungnya dia sudah Monel. Jadi bisa jadi suatu kelebihan juga untuk unit ini. Oke ya, tabung Monel, soalnya tabung Monel itu kan juga terkenal dengan bagian dari isinya. Tekanan isi di dalamnya itu lebih besar daripada unit-unit tabung kuningan, Dural, stainless dan lain sebagainya. Untuk Monel itu masih kuat di angka 3.000 ke atas. Kalau maksimal biasanya itu saran di setiap toko, terutama di kita itu di 3.500 paling tinggi, terutama untuk yang pengisian Monel ya. Dan itu pun ada syaratnya untuk pengisiannya ya. Dan itu tadi buat kelebihannya. Oh iya, untuk kelebihan yang selanjutnya adalah unit ini
seumpama kita lakukan bidikan, dia itu kita nggak usah nambah-nambah bagian dari teleskop, dia sudah enak. Pertama karena unitnya ini bagian visirnya itu dia dekat, jadi visir satu depan dan visir 2 di belakang, itu dia tuh nggak terlalu jauh. Seumpama pembidikan dia juga lebih cepat. Untuk responsifnya, respon kita ketika melakukan bidikan itu dia lebih enak untuk unit ini sekalipun tanpa teleskop. Dan itu tadi untuk kelebihannya. Kita lanjut ya untuk bagian dari kekurangannya. Untuk kekurangan pastinya unit ini dipengaruhi dari bodinya juga. Dari kekurangannya dari body tadi mempengaruhi juga ya untuk kelebihannya ya. Dari bobotnya dan juga panjang ukurannya itu nanti tadi jadi kelebihan dan juga jadi kekurangan. Untuk unit ini pastinya untuk jangkauan dia tidak bisa terlalu jauh. Kalau teman-teman pengen dapetin hasil yang maksimal, hasil yang optimal, yang benar-benar enak, hasil yang benar-benar memuaskan, saran kita itu cuma di 20 meter. Sekalipun di 30 itu masih bisa. Tapi itu nanti harus benar-benar sabar, terutama bagian nyetel untuk powernya, terus menyesuaikan untuk mimisnya, dan juga kesabaran diri kita sih yang paling penting itu ya. Hanya orang sabar yang mau penggunaan di 30 itu pun juga dalam kategori sudah handal biasanya. Kalau saya akurasi cuma di bawah 20 meter di 17-an untuk unit ini, karena saya mengejar buat hasil bagusnya daripada jarak jauhnya. Bahkan sempat kemarin ada yang minta buat tes akurasi di jarak 30, sebenarnya bisa saja, tapi itu nanti juga bakal berpengaruh ke hasilnya. Biasanya kalau di jarak 17, 18 dalam beberapa kali tembak itu sudah banyak kenanya. Di 30 itu nanti juga bakal agak berpengaruh juga. Sekalipun kita tambah teleskop, itu nanti juga bakal berpengaruh. Untuk unit ini pastinya juga nanti nggak bisa diandalkan, kurang bisa diandalkan di jarak lebih dari 25 meter. Kalau 25 masih berani, kalau saya ya. Oke, itu tadi yang pertama dari jarak jangkauannya. Yang kedua adalah dari cara pemasangan teleskop. Nah ini biasanya yang sering ditanyakan, untuk pemasangan teleskop dari unit ini ada syaratnya, pakai mounting tinggi, kalau nggak gitu pakai teleskop model buntung ya. Soalnya dari unit ini dulu banget, dari dulu sih sebenarnya sudah saya bahas juga, kalau kita taruh teleskop di sini, dia untuk teleskop bagian lensa depannya, kalau kita main di bagian sini ya, bagian reel ukuran 11 di sini, untuk lensa depan pastinya bakal kebentur sama bagian sini, bagian visir yang belakang. Nah masalahnya untuk visir belakang itu dia paten, jadi untuk bagian pemasangan teleskop pastinya kebentur. Dan itu pun nanti kalau teman-teman pengen pasang, itu sebenarnya bisa saja bagian mounting paling depan itu dimentokin sampai bagian yang gini teleskop bagian lensa depan yang seperti ini, benar, yang gini, yang agak gini ya. Nah itu nanti bisa, tapi yang belakang nanti juga bakal berpengaruh, karena kalau kita mentokin di depan, bener-bener mentok di tube bagian depan, itu nanti bagian belakang dia nggak bakal kepasang di sini, nggak bakal kepasang di sini beneran. Soalnya saya juga pernah coba, jadi akhirnya saya pakai mounting tinggi untuk melakukan tes akurasi kalau ada permintaan jarak yang agak jauh untuk unit ini ya. Itu tadi kalau pengen pasang teleskop saran pakai mounting tinggi, kalau kayak gitu pakai teleskop model buntung, tapi model buntung itu agak susah ya carinya ya. Kalau nggak di tempat-tempat yang benar-benar lengkap, dan bahkan di kita itu pun juga nggak ada buat teleskop buntung. Sekalipun ada itu nanti juga nggak banyak untuk unitnya, karena tergantung gimana ya, kalau zaman sekarang itu tergantung viralnya ya, kebanyakan nih seperti itu baru kita redikan. Dan pastinya kalau banyak pertanyaan sih sebenarnya kita berusaha meredikan itu ya. Oke. Dari teleskop, terus bagian pemasangan teleskop, terus bagian dari larasnya sudah jadi kekurangan ya tadi ya. Terus untuk bagian yang lain adalah bagian sininya, dalamannya ini kalau tak jelasin paling enaknya itu untuk bagian sininya itu dia untuk bagian seal bagian depan dan juga belakang, tapi lebih banyak ke belakangnya sini. Untuk seal dari unit ini mudah sobek kalau menurut saya. Seal bagian belakang ini ya, nanti jadi pertimbangan juga. Tapi untuk seal bagian belakang ini juga enak. Kalau teman-teman nanti pengen ngelepas seal bagian belakang, seal lontoknya ini, nanti di sini teman-teman cuma ngelepas ini, baut kecil di sini. Setelah itu nanti teman-teman bisa tinggal tarik. Sebenarnya itu buat seal yang bagian belakang ya. Jadi kekurangan dia harus kita sering-sering ngecek dan juga sering-sering ganti untuk seal bagian belakangnya ya. Dan untuk bagian depan itu nanti agak rumit. Seumpama nanti ada kebocoran, biasanya karena seal yang
penutupnya di sini, katupnya di sini, dia tuh nggak balik. Biasanya seperti itu. Kalau unit rembol ya seperti itu biasanya. Kalau unit monel itu biasanya harus ngelepas ininya sih. Itu nanti juga kalau dijelasin agak susah teman-teman. Saya juga agak bingung nih coba bagian ngejelasin di bagian sini ya. Oke, itu tadi buat kekurangannya. Ada lagi untuk tabungnya, sekalipun monel dia tidak bisa diisi sampai ke maksimalnya. Untuk maksimal dari unit ini itu tertulis sampai 4000 PSI, tapi kita kurang sarankan soalnya ini buat tabung monelnya itu kurang tebel bagian tabung monelnya. Ini kisaran di 2 milian buat tabung monel ini. 2 mili ya, hampir seperti kuningan, cuma bahannya dia itu lebih rapat molekulnya, lebih dapatnya dia itu ke monel daripada yang kuningan. Tapi untuk pengisian tetap kita sarankan di 3000 saja, seperti yang sering saya bahas di video short. Oke, itu tadi ya teman-teman ya, buat kekurangan dari unit ini. Itu tadi sudah saya jelaskan, dan untuk kelebihannya juga sudah saya jelaskan beberapa. Jadi nanti kalau teman-teman pengen ambil unitnya itu nanti bisa ada pandangan pastinya ya. Saya lebih suka buat review itu kalau dibongkar seperti biasa, seperti video-video saya sebelumnya ya. Kalau review itu lebih enak dilepas untuk bagian popornya, karena nanti kita bakalan tahu untuk bagian jumlah track dan juga ketebalan tabungnya. Oke, oh iya, buat tracknya cuma satu, itu tambah satu kekurangan ya. Tracknya cuma satu, dan putar seperti ini tuh juga kurang, peminatnya itu nggak terlalu banyak. Oke, segini saja buat videonya. Itu tadi buat kelebihan dan kekurangan dari unit ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.